Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu di materi pembelajaran sifat koligatif larutan. Yuk kita simak. Saat ini kita akan belajar tentang penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Bagaimana, kalian sudah siap? Jika kalian sudah siap, mari kita belajar bersama-sama. Pertama, kita akan belajar tentang penurunan titik beku atau delta TF. Nah, penurunan titik beku yang akan kita bahas saat ini adalah pada larutan yang non-elektrolit. Titik beku merupakan suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Jika kita rumuskan, delta TF sama dengan M kali KF. Ini hampir sama dengan kenaikan titik didih. Masih ingat kalian? Nah, delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Delta TF di sini adalah penurunan titik beku dalam satuan derajat Celcius, kemudian M kecil di situ adalah molalitas dalam satuan molal. KF adalah tetapan penurunan titik beku dalam satuan derajat Celcius per molal. Dan titik beku air atau TF0 pada keadaan normal adalah 0 derajat Celcius. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Berikutnya, agar kalian lebih paham, mari kita simak contoh soalnya. Dalam 200 gram air, terlarut 10 gram urea atau CONH2 2 kali. Jika MR urea sama dengan 60 dan KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar, maka hitunglah titik beku larutan urea tersebut. Di sini diketahui P atau massa dari pelarut, massa air sama dengan 200 gram. Kemudian G sama dengan 10 gram massa zat pelarutnya atau massa ureanya. MR urea 60 gram per mol, KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Ditanyakan adalah titik beku larutan atau TF. Mari kita bahas delta TF sama dengan M kali KF atau KF kalikan M. KF di sini 1,86, sedangkan M-nya adalah molalitas. Kalian ingat-ingat rumus molalitas, gram dibagi MR kali 1000 dibagi P. Gramnya 10, MR-nya 60, kali 1000 dibagi 200. Sama dengan 1,86 kali 0,167 kali 5. Sama dengan 1,55 derajat Celcius. Karena yang ditanyakan adalah titik beku larutan, maka titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut atau air dikurangi dengan delta TF. Di sini titik beku air adalah 0 derajat, dikurangi delta TF-nya 1,55, maka titik beku larutan adalah minus 1,55 derajat Celcius. Paham ya anak-anak? Berikutnya kita lanjutkan pada tekanan osmotik atau P. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan partikel zat pelarut agar tidak berpindah ke larutan dengan konsentrasi tinggi. Hal ini kita kenal dengan peristiwa osmosis. P sama dengan M kalikan R kalikan T. M di sini adalah molaritas M besar, R adalah tetapan gas ideal sama dengan 0,082 liter atm per mol Kelvin. T sama dengan suhu dalam satuan Kelvin. Gimana anak-anak? Sudah bisa dipahami rumusnya? Agar kalian lebih paham, mari kita amati gambar berikut.
Gambar lingkaran yang berwarna kuning kita anggap sebagai sel dengan lapisan semi-permeable. Di dalam sel terdapat larutan dengan konsentrasi Ma, atau sel tersebut kita beri nama sel A. Nah, sel A dimasukkan ke dalam suatu cairan yang kita beri nama cairan B, dimasukkan ke dalam suatu gelas dengan konsentrasi Mb. Jika konsentrasi Mb lebih besar daripada Ma, maka cairan yang ada di dalam sel A akan menuju ke cairan B, sehingga sel A akan mengkerut. Karena Mb lebih besar daripada Ma, maka tekanan osmotik B juga lebih besar daripada tekanan osmotik A. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa hipertonik. Kemudian kita amati gambar yang kedua. Sel A konsentrasinya lebih besar daripada konsentrasi pada cairan B atau Mb. Maka sel A akan menggembung karena cairan pada cairan B akan masuk menuju ke sel A. Sehingga PB kurang daripada PA. Peristiwa ini disebut dengan hipotonik. Kemudian gambar yang ketiga, Ma sama dengan Mb. Jadi konsentrasi pada cairan A, konsentrasi pada sel A dan konsentrasi pada cairan B akan sama sehingga tidak terjadi perpindahan cairan. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa isotonik karena PA sama dengan PB. Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Baik, agar kalian lebih paham, mari kita simak contoh soal berikut. Sebanyak 18 gram glukosa dengan mR glukosa sama dengan 180 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 250 ml. Hitunglah tekanan osmotik larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius. Diketahui gramnya glukosa sama dengan 18 gram, mR glukosa 180, volume sama dengan 250 ml, dan suhu 27 derajat Celcius kita rubah menjadi 300 Kelvin. Karena di sini kita harus mengganti ke dalam satuan Kelvin. Ditanya tekanan osmotik atau P. Mari kita bahas. Untuk menentukan P, kita harus mencari molaritas dari larutan tersebut. Rumus molaritas gram dibagi mR kali 1000 dibagi V. Masih ingat ya anak-anak? Jadi P sama dengan M kalikan R kalikan T. Gramnya 18 dibagi mR-nya 180 kali 1000 dibagi volumenya 250 kalikan R 0,082 dan kalikan T 300 Kelvin. Sehingga diperoleh harga Pi sama dengan 9,84 atm. Mudah bukan? Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang faktor Van Hoff atau I pada sifat koligatif larutan elektrolit. Yuk kita simak. Nah, pada larutan elektrolit, untuk menentukan sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih, kemudian penurunan titik beku, tekanan osmotik, dan tekanan uap harus dikalikan dengan faktor Van Hoff atau kita simbolkan dengan I. I di sini sama dengan 1 ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kali alfa. Nah, N adalah jumlah ion dari larutan elektrolit dan alfa adalah derajat ionisasi. Masih ingatkah kalian tentang derajat ionisasi?
Derajat ionisasi dibahas di kelas 10 pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Silakan kalian buka kembali. Nah, agar kalian lebih paham tentang menentukan sifat koligatif larutan pada larutan elektrolit, kita bahas contoh soalnya. Tentukan titik beku larutan 34,5 gram Al2SO4 3 kali dalam 1000 gram air jika Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Diketahui ARAL 27, ARS 32, ARO 16, dan zat dianggap terionisasi sempurna dalam air dengan alfa sama dengan 1. Nah, di sini diketahui gramnya 34,2 gram, kemudian P-nya, massa dari pelarutnya adalah 1000 gram, Kf-nya 1,86, kemudian alfanya karena elektrolit kuat, alfa sama dengan 1. Ditanyakan titik beku larutan atau TF. MlAl2SO4 3 kali, setelah kita hitung diperoleh 342. Kemudian Al2SO4 3 kali jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi 2Al3+ ditambah 3SO4 2-. Di sini kita lihat jumlah ion karena Al-nya Al3+-nya ada 2 dan ion SO4 2-nya ada 3, maka di total jumlah ionnya atau N-nya sama dengan 5. Nah, kita cari dulu rumus untuk menentukan faktor Van Hoff-nya. I sama dengan 1 ditambah N-1 alfa. 1 ditambah N, N-nya 5 dikurangi 1, kalikan alfanya 1, maka diperoleh harga I sama dengan 5. Silakan kalian hitung ya anak-anak. Setelah itu kita masukkan pada rumus delta TF untuk yang larutan elektrolit. Kf kalikan M kalikan I. Jadi Kf 1,86, M-nya 34,2 dibagi 342 kali 1000 dibagi 1000 kali 5. Diperoleh delta TF 0,93 derajat Celcius. Maka TF-nya adalah min 0,93 derajat Celcius. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian bisa paham ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang sifat koligatif larutan hingga sifat koligatif larutan elektrolit. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.